Suamiku selingkuh dengan adik kandungku sendiri, dan semua keluarga membela mereka. Tunggu saja balasan yang akan kupersembahkan untuk kalian. Namaku Sukma. Sejak kecil aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia. Rumah adalah pelukan yang tak akan pernah menusuk dari belakang. Aku tumbuh dengan keyakinan itu, dan mungkin itulah kesalahanku yang paling besar. Percaya terlalu dalam pada orang yang kucintai. Pagi itu, seperti biasa, aroma tumisan bawang putih memenuhi dapur rumah kecil kami. Aku tengah menyiapkan sarapan untuk suamiku, Heru, yang sebentar lagi berangkat kerja. Lelaki itu tampak rapi dengan kemeja biru muda dan rambut yang disisir ke samping. Setiap kali melihatnya berdiri di depan cermin sambil mengenakan dasi, aku selalu teringat pada hari-hari awal pernikahan kami, masa di mana segalanya begitu manis dan sederhana. Sayang, kopinya kurang gula, katanya dari meja makan, suaranya tenang tapi tegas. Aku tersenyum kecil, menuang sedikit lagi gula ke dalam cangkir, lalu menyerahkannya padanya. Sekarang pas? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Ia menyesapnya pelan, lalu mengangguk. Iya, sekarang pas. Kamu memang tahu seleraku. Kalimat sederhana itu cukup membuat dadaku hangat. Sudah 5 tahun kami menikah, tapi aku masih sering merasa seperti pengantin baru. Aku mencintainya bukan karena kesempurnaannya, tapi karena kesederhanaan yang ia tunjukkan. Heru bukan pria romantis, tapi ia selalu memastikan aku merasa aman. Hari itu aku juga menyiapkan sarapan untuk seseorang yang baru beberapa minggu ini sering datang ke rumah. Zakia, adik kandungku. Zakia baru saja lulus kuliah di kota lain. Ia memutuskan untuk tinggal bersamaku sementara waktu, sambil mencari pekerjaan. Aku sangat senang, karena sejak kecil kami berdua memang sangat dekat. Zakia adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu bisa membuat suasana rumah lebih hidup. Mbak, aku bantuin ya, katanya sambil masuk ke dapur dengan rambut yang masih sedikit basah karena baru mandi. Wajahnya bersih, kulitnya putih, senyumannya menawan. Udah, kamu duduk aja. Sarapan bentar lagi siap, jawabku sambil menata nasi goreng di piring. Heru masih di rumah? Tanyanya santai. Aku mengangguk. Iya, bentar lagi berangkat. Zakia tertawa kecil, lalu berjalan ke ruang makan. Ia duduk berhadapan dengan Heru sambil menyalakan ponselnya. Aku tak melihat ada yang aneh dari cara mereka berbicara. Hanya percakapan ringan tentang pekerjaan dan berita terbaru. Aku bahkan merasa senang karena mereka akrab. Mas Heru, aku mau tanya soal lamaran kerja kemarin. Boleh bantu lihat surat lamaranku nggak? Tanya Zakia sambil menatap Heru penuh harap. Tentu, boleh. Kirim aja ke emailku, nanti aku bantu koreksi. Jawab Heru ramah. Aku tersenyum, merasa bangga punya suami sebaik itu. Dalam hatiku, aku bersyukur Zakia bisa punya sosok panutan seperti Heru. Aku tak tahu bahwa justru dari titik itulah segalanya mulai berubah. Siang harinya, setelah Heru berangkat, aku dan Zakia duduk di teras sambil minum teh. Udara terasa hangat, burung-burung berkicau, dan angin berhembus lembut. Mbak, kamu bahagia banget ya sama Mas Heru? Tanya Zakia tiba-tiba, matanya menatapku dalam. Pertanyaannya membuatku sedikit terkejut. Kenapa nanya begitu? Tanyaku sambil tertawa kecil. Gak tahu, cuma penasaran aja. Soalnya dari luar kelihatan kayak nggak pernah bertengkar. Kayak pasangan ideal gitu. Aku menarik napas panjang. Kami juga pernah berdebat. Tapi ya, setiap masalah kami selesaikan dengan kepala dingin. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau bertahan. Zakia tersenyum samar, lalu menatap langit. Aku pengen nanti kalau nikah juga kayak Mbak Sukma. Tenang, gak ribut, selalu perhatian. Aku menatapnya lembut. Kamu pasti bisa. Asal nanti dapat suami yang sabar dan bertanggung jawab.
Ia hanya mengangguk pelan. Aku tak tahu bahwa di balik senyum kecilnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Entah kekaguman, iri, atau rasa yang lebih gelap dari itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Heru makin sibuk dengan pekerjaannya. Sementara aku fokus pada pekerjaan menulisku dari rumah. Zakia sering membantu mengurus rumah dan bahkan memasak ketika aku sedang sibuk. Aku merasa bersyukur. Seolah rumah ini kini penuh kehidupan. Kadang di malam hari, aku suka keluar ke halaman belakang dan menatap langit. Heru biasanya datang menyusul, memelukku dari belakang, dan kami berbicara tentang mimpi-mimpi kecil kami. Membeli rumah baru, punya anak, atau sekadar liburan ke pantai. Semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna, mungkin. Sebab seperti yang sering orang bilang, ketika hidup terasa terlalu tenang, mungkin badai sedang menunggu di balik langit cerah itu. Dan aku, sama sekali tidak menyadarinya. Sudah hampir 2 bulan Zakia tinggal bersamaku dan Heru. Rumah kami yang semula terasa sepi kini jadi lebih ramai. Tapi entah mengapa, sejak beberapa minggu terakhir aku mulai merasa ada hal-hal kecil yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Hal yang awalnya kuanggap biasa, tapi lama-lama terasa janggal. Zakia kini lebih sering berada di rumah dibanding aku. Kadang, ketika aku sibuk menulis artikel pesanan klien, ia menawarkan diri untuk mengurus semua urusan rumah. Memasak, mencuci, menata ruang tamu. Aku kan belum kerja, Mbak. Jadi biar aku yang bantu-bantu. Katanya setiap kali aku menolak. Aku tentu merasa senang. Siapa yang tak bahagia melihat adiknya begitu pengertian? Tapi di saat yang sama, ada rasa tak nyaman yang sulit kualihkan dari benakku. Mungkin karena aku sadar, Heru jadi jauh lebih banyak berinteraksi dengannya. Heru kini sering pulang lebih awal dari biasanya. Alasannya beragam. Rapat dibatalkan, bosnya berhalangan, atau pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah. Tapi anehnya, setiap kali ia pulang cepat, aku justru jarang bertemu dengannya di ruang tamu. Kadang aku temukan Heru sedang di dapur, membantu Zakia memasak. Mereka tertawa, berdiskusi soal resep, atau bercanda kecil seolah mereka sudah lama akrab. Pernah suatu sore, aku pulang dari belanja dan menemukan Heru berdiri di dapur sambil menggulung lengan kemejanya. Di sebelahnya, Zakia memotong sayur sambil tertawa kecil. "Wah, kalian duet koki ya?" Aku mencoba bercanda, menahan rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Heru menatapku, tersenyum tenang. "Zakia lagi belajar masak. Sayang, aku bantu biar gak salah langkah." Zakia menambahkan, "Iya, Mbak. Aku takut salah bumbunya. Mas Heru sabar banget ngajarin." Nada suaranya lembut, terlalu lembut untuk ukuran adik ipar yang baru belajar masak. Tapi aku mengabaikannya. Dalam pikiranku, tidak ada alasan untuk curiga pada orang serumah yang sama-sama ku percaya. Malam itu, setelah makan malam, Heru duduk di ruang kerja. Aku mendatanginya sambil membawa secangkir kopi. "Kamu capek banget ya akhir-akhir ini?" tanyaku pelan. Heru menatapku sebentar lalu tersenyum tipis. "Lumayan. Tapi aku senang, rumah kita sekarang lebih ramai. Zakia bantu banyak." Aku mengangguk. "Iya, aku juga senang. Dia kayak bawa suasana baru." Heru menatap layar laptopnya, lalu menambahkan dengan nada pelan. "Dia juga rajin. Kadang aku pikir, kenapa dia gak punya pacar ya? Kalau aku jadi cowok lain, aku pasti tertarik." Aku terdiam. Sekilas, aku mengira itu hanya pujian biasa. Tapi nada suaranya membuat dadaku terasa sesak. Seperti ada yang mengganjal. Aku berusaha tersenyum, walau hatiku tiba-tiba gelisah. "Dia memang cantik, Heru. Tapi dia adikku," ucapku pelan. Heru menatapku, lalu tertawa kecil. "Kamu serius banget, sayang? Aku cuma bercanda kok." Tapi entah mengapa, candaan itu terasa seperti garis tipis yang baru saja dilangkahi.
Keesokan harinya, Zakia mendatangiku sambil membawa setumpuk kertas lamaran kerja. "Mbak, aku udah nyusun surat lamarannya, tapi takut salah. Bisa tolong koreksi?" Aku sedang sibuk mengetik, jadi ku jawab, "Kamu tanya aja sama Mas Heru nanti malam, ya? Dia lebih ngerti format lamaran kantor." Dan malamnya, aku benar-benar lupa akan percakapan itu. Tapi ketika aku hendak turun ke dapur untuk mengambil air minum, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Heru dan Zakia duduk berdekatan di sofa, menatap laptop bersama. Heru menjelaskan sesuatu sambil menunjuk layar, sementara Zakia tampak memperhatikan dengan saksama. Mereka tampak begitu nyaman, begitu akrab. Aku berdiri di balik dinding, menatap mereka beberapa detik sebelum akhirnya melangkah masuk seolah tak melihat apa-apa. "Kalian belum tidur?" tanyaku sambil tersenyum. Zakia buru-buru menutup laptop. "Belum, Mbak. Mas Heru bantuin aku perbaiki surat lamaran." Heru menambahkan, "Kamu gak apa-apa, sayang? Kenapa belum tidur?" Aku duduk di kursi seberang mereka. "Cuma haus. Mau ambil air?" Mereka hanya saling pandang lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu, entah kenapa, terdengar berbeda di telingaku. Hari demi hari berjalan, dan semakin sering aku melihat hal-hal kecil yang mengusik. Heru kini sering menyebut nama Zakia dalam percakapan, bahkan untuk hal-hal yang sepele. "Zakia tadi bantu aku nyetrika baju kerja. Zakia bikin sambal, enak banget. Zakia bantu aku cariin file di laptop." Nama itu, Zakia, mulai terdengar terlalu sering di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri. Mereka cuma dekat sebagai keluarga. Begitu kataku pada diri sendiri setiap malam. Aku bahkan berdoa agar pikiranku tak berdosa. Karena bagaimana mungkin aku tega menaruh curiga pada suamiku dan adik kandungku sendiri? Namun, rasa iba dan percaya itu menjadi celah pertama dalam kehidupanku yang damai. Aku membiarkan mereka dekat. Karena aku kasihan pada Zakia yang masih mencari arah hidupnya. Aku membiarkan Heru membantu Zakia. Karena aku pikir itu bukti kebaikan hatinya sebagai suami dan kakak ipar. Yang tak kusadari, di balik setiap tawa mereka, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah ketertarikan yang tak seharusnya ada. Sebuah bara kecil yang mulai menyala di balik dinding rumahku sendiri. Dan aku, si istri yang terlalu percaya, tidak tahu bahwa rasa iba yang kutanam dengan niat baik, akan menjadi celah pertama yang menelan seluruh kehidupanku. Malam itu, suara hujan turun deras di luar jendela. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan naskah artikel yang belum selesai. Namun pikiranku melayang ke ruang tamu, di mana tawa kecil terdengar sesekali. Tawa Zakia dan Heru. Sudah lewat jam 9 malam, tapi Heru belum juga masuk kamar. Biasanya, setelah makan malam, kami menghabiskan waktu bersama menonton film atau sekadar berbincang ringan. Tapi akhir-akhir ini, kebiasaan itu mulai menghilang. Heru selalu punya alasan. Ada pekerjaan tambahan, ada rekan yang perlu dihubungi, atau, belakangan ini, ada lamaran Zakia yang perlu diperbaiki. Awalnya aku mencoba maklum. Aku percaya ini hanya urusan kakak ipar yang membantu adik iparnya. Tapi lama-lama, hatiku terasa tidak tenang. Aku menutup laptop dan melangkah pelan ke ruang tamu. Dari celah dinding, kulihat Zakia dan Heru duduk berdekatan di sofa. Heru memperlihatkan sesuatu di layar ponselnya, dan Zakia tertawa kecil. Tangannya menepuk bahu Heru dengan ringan. Gerakan yang seharusnya biasa, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam cara mereka tertawa. Terlalu akrab. Terlalu dekat. Aku berdehem pelan lalu masuk. Malam belum juga selesai. Ya? Tanyaku dengan nada ringan, mencoba menutupi rasa tak nyaman di dada.
Zakia menoleh cepat, sedikit gugup. Mbak, belum. Mas Heru tadi cerita lucu banget. Heru menimpali cepat. Iya, cuma ngobrol santai kok, sayang. Biar gak stres kerjaan. Aku tersenyum, pura-pura tidak peduli. Baiklah, tapi jangan tidur terlalu malam, ya. Besok aku mau keluar pagi-pagi. Siap, sayang. Jawab Heru sambil menatapku dengan senyum menenangkan yang dulu selalu membuatku merasa aman. Tapi malam itu, senyum itu justru terasa asing. Keesokan harinya, aku berangkat lebih awal untuk bertemu klien di kafe. Aku meninggalkan Heru dan Zakia di rumah. Dalam perjalanan, aku mencoba mengusir pikiran buruk yang berkecamuk di kepala. Mereka saudara ipar, Sukma. Jangan berlebihan. Tapi saat aku pulang sore harinya, suasana rumah sunyi. Tak terdengar suara televisi atau suara dapur seperti biasanya. Aku memanggil nama mereka, tapi tak ada jawaban. Pintu kamar Zakia sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan. Zakia. Tak ada sahutan. Namun dari arah ruang belakang, aku mendengar suara bisikan samar. Aku berjalan pelan menuju sumber suara. Dari celah pintu dapur yang setengah tertutup, aku melihat Heru berdiri dekat dengan Zakia. Terlalu dekat. Aku takut. Mas, bisik Zakia lirih. Kalau Mbak tahu, gimana? Tenang aja, gak akan ketahuan, jawab Heru dengan suara rendah. Tapi aku ngerasa bersalah. Heru menyentuh pipinya dengan lembut. Sudah, jangan mikir macam-macam. Aku yang tanggung semuanya. Dadaku serasa dihantam palu. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Apa yang baru saja kudengar? Apakah telingaku salah? Kakiku ingin melangkah masuk, ingin menjerit dan menuntut penjelasan. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Ketakutan. Ketakutan akan kenyataan yang mungkin benar. Aku mundur perlahan, melangkah ke kamarku, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Jantungku berdegup kencang. Dalam kepalaku, semua kemungkinan berputar tanpa arah. Tidak mungkin. Zakia adikku sendiri. Dan Heru, suamiku. Mereka tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Namun kata-kata Zakia tadi terngiang lagi di kepalaku. Kalau Mbak tahu, gimana? Sejak malam itu, tidurku tak pernah nyenyak. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka, bukan dengan curiga, tapi dengan rasa takut. Takut menemukan bukti bahwa dugaanku benar. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku tetap bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Tapi justru dari sikap biasa itulah aku bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tak terlihat. Zakia kini lebih sering mengenakan pakaian yang terlalu terbuka untuk di rumah. Kadang ia memakai kaos tanpa lengan, atau celana pendek yang membuatku tak nyaman melihatnya berjalan di depan Heru. Aku pernah menegurnya dengan halus. Ki, kamu tolong pakai pakaian yang sopan ya di rumah. Ada Mas Heru juga. Ia tersenyum seolah tak ada yang salah. Loh, kan ini di rumah sendiri, Mbak. Aku juga gak keluar kemana-mana. Mas Heru juga gak keberatan kok. Aku menatap Heru, berharap ia menegur, tapi suamiku hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Ah, biarin aja, sayang. Dia masih muda, gak usah terlalu kaku." Dan saat itu, aku benar-benar merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Beberapa malam kemudian, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku turun ke dapur dengan langkah pelan, lalu berhenti di tangga ketika mendengar suara samar. Suara mereka lagi. Kali ini datang dari ruang tamu. Aku berjalan mendekat,
Dan kulihat Zakia duduk di sofa dengan rambut tergerai, mengenakan piyama tipis. Heru duduk di sebelahnya, terlalu dekat, sambil berbicara dengan nada rendah. Aku tak bisa mendengar seluruh kalimatnya, tapi satu kata meluncur jelas dari bibir Heru. Sayang. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Aku mematung di tangga, air mataku menetes tanpa kusadari. Tapi bahkan di tengah luka yang mulai menganga itu, aku masih mencoba berpikir jernih. Mungkin aku salah dengar. Mungkin dia cuma bercanda. Ya Tuhan, jangan biarkan aku berpikir seburuk itu tentang suamiku dan adikku sendiri. Aku berbalik, berjalan perlahan ke kamar. Tapi sebelum menutup pintu, aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahku sendiri bukan sebagai istri yang bahagia, melainkan perempuan bodoh yang menolak melihat kebenaran. Keesokan paginya, aku bersikap biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyapa mereka dengan senyum palsu, dan mendengarkan mereka berbicara seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku mulai menyusun puzzle kecil dari potongan-potongan aneh yang selama ini kuabaikan. Heru yang kini lebih sering memuji Zakia. Zakia yang mulai bersolek berlebihan. Tawa-tawa kecil di tengah malam. Dan bisikan lembut yang kudengar di dapur malam itu. Aku belum punya bukti, tapi hatiku tahu, ada yang sedang disembunyikan di rumah ini. Sebuah rahasia kotor yang perlahan menyelinap di antara kami bertiga. Dan aku, tanpa disadari, mulai berubah. Dari istri yang sabar, menjadi perempuan yang diam-diam mulai mengintai kebenaran. Sejak malam aku mendengar kata, sayang, keluar dari mulut Heru yang bukan untukku, segalanya terasa berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas di mata orang lain. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Tapi aku tahu, sesuatu di dalam rumah ini telah bergeser. Pelan, halus, tapi pasti. Pagi itu aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Heru duduk membaca koran. Sementara Zakia sibuk menata rambutnya di kursi ruang makan. Dari luar, kami tampak seperti keluarga bahagia. Tapi aku hanya memandangi mereka dengan perasaan hampa. Mas, kamu nanti pulang jam berapa? Tanyaku datar, mencoba membuka percakapan. Heru menatapku sekilas. Belum tahu, sayang. Tergantung rapat. Kalau kelamaan, nanti aku kabarin Zakia. Aku mengerutkan kening tanpa sadar. Kenapa kabarin Zakia? Kan biasanya kamu kabarin aku. Heru tersenyum tipis. Ya biar gak ganggu kamu nulis. Lagian dia kan di rumah juga. Zakia hanya tersenyum tanpa merasa bersalah. Seolah semuanya normal. Iya, Mbak. Mas Heru kan sering lupa makan. Nanti aku bisa bantu siapin kalau dia pulang. Aku menatap keduanya bergantian. Ada rasa yang tak bisa kugambarkan. Antara ingin marah, kecewa, dan tidak percaya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, kalau aku bicara sekarang, mereka hanya akan menganggapku berlebihan. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Wangi parfum Heru yang menempel di kerah baju Zakia saat ia mencuci pakaian. Nada lembut Heru saat memanggil namanya. Dan yang paling mengganggu, tatapan mata mereka yang terlalu lama saling bertemu. Suatu sore, aku berpura-pura tertidur di kamar. Heru baru pulang kerja, dan aku mendengar suara langkahnya ke arah dapur. Lalu suara tawa pelan Zakia menyusul. Aku menahan napas, mendengarkan. Mas, aku udah masak favorit Mas Heru, ayam kecap, kata Zakia lembut. Wah, pantesan harum banget, jawab Heru. Tangan kamu makin jago masak. Ki, ajarannya kan dari Mas juga, jawabnya,
Diikuti tawa kecil mereka berdua. Seketika dadaku terasa sesak. Rasanya seperti melihat seseorang mencuri hal-hal kecil yang dulu hanya menjadi bagianku. Perhatian, pujian, dan tawa Heru. Aku membuka mata, memandang langit-langit kamar sambil menahan air mata. Rasanya ingin berlari, ingin menjerit, tapi aku tahu belum saatnya. Aku belum punya bukti, belum punya alasan yang kuat untuk mengguncang fondasi rumah tangga ini. Malamnya, aku mencoba mengajak Heru bicara. Kami duduk di kamar, hanya ditemani cahaya redup lampu tidur. "Mas," kataku pelan, "belakangan kamu berubah, ya? Aku ngerasa kamu makin jauh." Heru menatapku sekilas lalu meletakkan ponselnya. "Maksudmu apa?" "Entah, kamu lebih sering diam, dan lebih sering sama Zakia. Aku takut kehilangan kamu." Heru menghela napas. Suaranya datar. "Kamu terlalu banyak berpikir, Sukma. Aku cuma sibuk kerja. Lagian Zakia itu adik kamu, bukan orang lain. Kamu gak percaya sama aku?" Pertanyaannya menusuk. Aku ingin menjawab, tidak tahu. Tapi yang keluar justru suara pelan, "Aku percaya." Heru menepuk pundakku ringan, lalu tersenyum samar. "Udah, jangan khawatir. Aku sayang kamu." Aku mengangguk, tapi senyum itu tak lagi memberi ketenangan. Ada sesuatu di balik matanya yang membuatku takut. Ketenangan palsu yang menutupi kebohongan. Beberapa hari kemudian, sahabatku Mira datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh buatan Zakia. "Rumahmu makin ramai." "Ya, Suk. Kayaknya asyik ada adik di sini," katanya santai. Aku tersenyum hambar. "Iya, rame sih." Mira menatapku lama, seolah membaca isi hatiku. "Kamu kelihatan beda, Suk. Capek ya?" Aku hanya menghela napas. "Entahlah, aku cuma ngerasa ada yang berubah di rumah ini." "Berubah gimana?" tanya Mira serius. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya berbisik, "Aku curiga sama Heru dan Zakia." Mira terdiam sejenak, lalu menatapku tajam. "Sukma, kamu yakin?" "Belum. Tapi firasatku bilang ada yang gak beres." Mira menggenggam tanganku. "Kalau kamu beneran curiga, jangan langsung tuduh. Kumpulin bukti dulu. Kadang orang paling kita percaya bisa punya wajah lain yang gak kita sangka." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Bukti. Itulah yang harus kumiliki sebelum menghadapi mereka. Sejak hari itu, aku mulai lebih hati-hati. Aku tak lagi menolak ketika Zakia berkata ingin membantu Heru. Tapi diam-diam aku memperhatikan. Aku mencatat jam-jam mereka menghilang, sikap mereka saat berinteraksi, bahkan pesan-pesan yang mungkin mereka tukar. Suatu sore, aku melihat Heru meninggalkan ponselnya di meja makan. Aku menatapnya lama. Dalam diriku ada pertarungan batin, antara rasa percaya dan rasa ingin tahu yang menyesakkan dada. Akhirnya, tanganku bergerak sendiri. Aku membuka layar ponsel itu. Kunci sandi. Dulu aku tahu kodenya, tapi ternyata kini sudah diganti. Hatiku mencelos. Bukan hanya dinding rumah ini yang mulai retak, kepercayaanku juga ikut runtuh. Beberapa malam kemudian, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap Heru yang tengah duduk di ruang tamu bersama Zakia. Dari pantulan kaca, kulihat Heru menatap adikku dengan cara yang dulu hanya diberikan padaku. Tatapan lembut, penuh kekaguman, tapi kali ini bukan untukku. Aku menutup tirai, memejamkan mata. Air mata mengalir pelan di pipiku. Aku sadar, rumah tangga yang kubangun dengan cinta kini sedang perlahan-lahan retak. Bukan oleh badai besar, tapi oleh bisikan lembut yang tak seharusnya ada.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berdoa dalam diam, bukan untuk mempertahankan, tapi agar Tuhan memberiku kekuatan. Jika suatu hari nanti aku harus melepaskan. Hari-hari berikutnya terasa seperti menapaki jurang yang semakin curam. Aku tetap tersenyum di depan Heru dan Zakia, berusaha menjadi istri dan kakak yang tampak baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, badai mulai berputar semakin kencang. Aku tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam aku memandangi ponsel Heru yang selalu ia genggam, bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Ia tak pernah seperti itu dulu. Dulu, ponselnya sering tergeletak di meja, bebas untuk kulihat. Tapi sekarang, begitu bunyi notifikasi terdengar, ia akan buru-buru meraihnya. Seolah ada harta karun di dalamnya yang tak boleh kulihat. Sampai akhirnya, satu malam, kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Heru tidur lebih awal malam itu. Mungkin karena lelah sepulang dari luar kota. Aku memperhatikan napasnya yang mulai teratur, memastikan ia benar-benar terlelap. Ponselnya tergeletak di atas nakas, tanpa kunci sidik jari aktif karena sedang diisi daya. Tanganku bergetar saat meraihnya. Aku ragu. Tapi suara kecil dalam hatiku berbisik. Kalau kamu gak buka sekarang, kamu gak akan pernah tahu kebenarannya. Dengan hati-hati aku geser layar, dan layar terbuka, tanpa sandi. Aku langsung membuka aplikasi pesan. Nama-nama kontak tampak biasa saja. Tapi aku tahu Heru punya cara untuk menyembunyikan sesuatu. Ia sering mengubah nama kontak, bahkan memblokir notifikasi. Tapi aku memperhatikan satu hal yang janggal. Ada satu kontak bernama ZK dengan foto bunga melati putih. Jantungku berdetak kencang. Aku buka percakapan itu. Pesan terakhir terkirim 1 jam sebelum Heru tidur. ZK, Mas, aku rindu. Besok bisa ketemu bentar aja. Heru, jangan dulu, sayang. Sukma curiga. Nanti aku kabarin, ya? Tubuhku membeku. Kata, sayang, itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dan yang membuatku lebih hancur adalah inisial itu, ZK. Zakia, adikku sendiri. Tanganku bergetar hebat, tapi aku terus menggulir ke atas. Percakapan mereka sudah berlangsung berbulan-bulan. Ada foto-foto makanan yang Zakia kirim, ada pesan-pesan manja, bahkan panggilan video yang dilakukan saat aku sedang tidak di rumah. ZK, Mas Heru, aku masak sayur asem pakai resep Mbak Sukma, tapi Mas lebih suka versi aku kan? Heru, iya, kamu tuh ngerti banget seleraku. Jangan bilang Mbak kamu ya, nanti dia marah lagi hehe. ZK, hehe. Kalau aku istri Mas beneran, pasti Mas gak bakal stres kerja. Heru, udah, jangan ngomong gitu. Kamu tahu aku gak bisa jauh dari kamu. Air mata mulai menetes. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Dunia seakan berputar di kepalaku. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan suamiku, atau fakta bahwa orang yang melakukannya adalah adikku sendiri, darah dagingku. Ponsel itu hampir terjatuh dari tanganku ketika pintu kamar berderit. Aku buru-buru meletakkannya kembali di meja dan berpura-pura tidur. Langkah kaki Heru terdengar mendekat. Mungkin ia ke kamar mandi. Aku menahan napas, pura-pura terlelap. Tapi ketika ia kembali ke tempat tidur, aku merasakan tangannya mengusap rambutku dengan lembut. Maaf, Sukma, gumamnya pelan. Aku tak bergerak, tak berani. Tapi di balik kelopak mataku, air mata kembali mengalir. Dia minta maaf karena apa? Karena mencintaiku? Atau karena mengkhianatiku? Keesokan harinya aku tak bisa menatap mereka berdua tanpa merasa mual. Zakia masih bersikap manis seperti biasa, membuatkan sarapan, berceloteh riang, seolah tak ada dosa di balik senyumnya.
Heru pun berperilaku seolah semuanya normal. Tapi aku melihat sesuatu di antara mereka yang dulu tak pernah ada. Sebuah kenyamanan yang terlalu akrab. Saat makan siang, aku sengaja duduk agak jauh dan memperhatikan mereka. Zakia menyuapkan potongan ayam ke piring Heru sambil berkata, "Mas suka yang ini, kan?" Heru tersenyum. "Kamu hafal aja." Aku menatap mereka dengan tangan mengepal di bawah meja. Rasa marahku sudah melewati batas. Tapi aku masih waras. Aku tahu, kalau aku meledak sekarang, mereka akan punya waktu untuk menutupi semuanya. Aku harus lebih cerdas. Lebih tenang. Malamnya aku menemui Mira, sahabatku yang paling bisa dipercaya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Begitu aku duduk, air mataku tak terbendung. "Mira, aku udah dapat buktinya," kataku dengan suara serak. "Bukti apa, Suk?" "Heru, sama Zakia. Aku nemuin pesan-pesan mereka di HP Heru. Mereka udah saling panggil sayang." Mira menatapku lama, lalu menarik napas dalam. "Aku udah curiga, Suk. Waktu aku lihat mereka terakhir, tatapan mereka gak biasa." Aku menggigit bibir. Aku cuma gak nyangka, adikku sendiri, Mir. Aku yang rawat dia. Aku yang bantu biayain kuliahnya. Dan sekarang, dia balasnya begini. Mira menggenggam tanganku erat. "Kamu jangan gegabah. Kalau kamu udah punya bukti, jangan langsung kasih tahu mereka. Mainkan dulu, biar mereka lengah." Aku menatap Mira. "Maksudmu?" "Pura-pura gak tahu. Tapi di balik itu, kumpulin bukti lebih banyak. Foto, pesan, atau apapun. Sampai nanti kamu bisa buka semuanya di waktu yang tepat." Aku mengangguk pelan. Rasa sakit di dadaku masih membara. Tapi ada satu hal baru yang mulai tumbuh di dalam diriku. Tekad. Sejak malam itu, aku berubah. Aku tak lagi jadi Sukma yang lembut dan mudah percaya. Aku belajar tersenyum sambil menyembunyikan luka. Aku mulai memasang aplikasi penyadap di laptop yang terhubung ke ponsel Heru. Aku belajar cara merekam tanpa suara, menyimpan salinan pesan, bahkan memotret dari kamera tersembunyi. Setiap kali mereka tertawa bersama, aku menahan diri untuk tidak melempar sesuatu ke arah mereka. Setiap kali Zakia menyebut, "Mas Heru," aku menatapnya dengan pandangan datar, menelusuri setiap gerak-geriknya. Aku tahu mereka pikir aku bodoh. Biarlah. Aku ingin mereka merasa aman, nyaman, sampai waktunya tiba. Suatu malam, aku berhasil menangkap sesuatu yang lebih gila. Ponsel Heru menampilkan pesan dari ZK. "Mas, aku gak kuat lagi sembunyi. Aku pengen hubungan kita jelas. Aku capek terus pura-pura di depan bak." "Sabar, sayang. Nanti aku urus semuanya. Aku bakal pisah sama Sukma pelan-pelan." Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Dada terasa terbakar. Heru berniat menceraikanku demi adikku sendiri. Malam itu aku menatap bayangan sendiri di cermin kamar. Mataku sembab, wajahku letih. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berubah. Aku berbisik pelan pada bayangan itu. "Baiklah, Heru, Zakia. Kalian mau bermain api? Aku pastikan kalian akan terbakar oleh permainan kalian sendiri." Sejak malam aku membaca pesan itu, rencana Heru untuk menceraikanku demi Zakia, hatiku seakan mati. Tapi bukan mati dalam arti pasrah. Lebih tepatnya, tenang dalam amarah. Ada bara yang kupelihara dalam diam, api yang kubiarkan menyala di balik wajah sabarku. Aku mulai memainkan peranku dengan rapi. Setiap pagi aku tersenyum, membuatkan sarapan seperti biasa. Setiap sore aku bercanda kecil dengan Zakia, seolah tidak tahu apapun.
Dan setiap malam, saat Heru tidur lelap, aku menulis catatan panjang di buku harian. Bukan lagi tentang cinta, tapi tentang strategi. Jangan serang mereka sekarang, Sukma. Begitu aku menulis. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka tenggelam dalam dosa yang mereka pikir tersembunyi. Hari-hari berikutnya menjadi semacam sandiwara. Zakia semakin berani menunjukkan perhatiannya pada Heru, bahkan di depanku. Kadang ia menyentuh bahunya sambil tertawa. Kadang memanggilnya, Mas, dengan nada manja. Aku hanya tersenyum samar, walau di dalam dada, rasanya seperti disayat. Mas Heru, nanti sore aku ke toko bahan kainnya, mau jahit baju baru, kata Zakia suatu pagi. Boleh, nanti aku antar, jawab Heru tanpa pikir panjang. Aku yang sedang menyiapkan teh pura-pura tak peduli. Padahal, dalam hati, aku sudah menyiapkan sesuatu. Aku tahu Zakia sering pergi ke toko kain itu. Dan aku tahu, di sanalah mereka sering menyelinap ke waktu berdua. Pura-pura berbelanja tapi sebenarnya makan bersama, tertawa, atau bahkan berpegangan tangan tanpa rasa malu. Kali ini, aku ingin memastikan semua itu tidak lagi hanya firasat. Maka sore itu, aku berpura-pura sakit kepala dan bilang, Mas, gak usah aku antar, aku istirahat aja di rumah. Kamu antar Zakia ya, sekalian belanja. Heru menatapku sejenak, mungkin kaget aku tidak curiga. Tapi kamu gak apa-apa. Aku tersenyum lembut. Gak apa-apa, Mas. Aku percaya kok. Dan saat mobil mereka keluar dari garasi, aku mengganti baju, mengenakan masker dan jaket, lalu menyusul dengan ojek online. Hatiku berdebar-debar, tapi langkahku mantap. Dari kejauhan, aku melihat mobil Heru terparkir di depan sebuah restoran kecil, bukan toko kain. Kaca mobil menurun separuh. Dan dari celah itu, aku melihat mereka berdua, tertawa, makan, saling menatap seperti sepasang kekasih sejati. Zakia menyuapi Heru potongan kue. Heru memegang tangannya lama, bahkan mencium punggung tangannya. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menjerit di tempat. Aku keluarkan ponsel dari tas, menyalakan kamera, dan mulai merekam. Setiap detik kuabadikan. Setiap tawa mereka, setiap tatapan, setiap sentuhan, aku simpan sebagai bukti. Ini bukan lagi sekadar curiga. Ini fakta yang akan mematahkan semua kebohongan mereka. Malamnya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Zakia pulang lebih dulu, membawa bungkusan makanan. Mbak, ini aku beliin sate favorit Mbak, katanya sambil tersenyum. Wah, makasih ya, Ki, jawabku lembut. Heru datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak lega, seperti orang yang baru pulang dari kebahagiaan kecil yang terlarang. Aku menyambutnya dengan segelas teh hangat. Capek, Mas? Lumayan, jawabnya sambil duduk. Zakia bantuin kamu belanja, kan? Tanyaku ringan. Iya, dia bantu banget. Kamu enak ya, punya adik perhatian, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu, walau dalam hati aku berbisik. Perhatian? Kau sebut mencuri suamiku itu perhatian, Heru? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk memperluas langkahku. Aku tahu, kalau hanya aku yang tahu kebenaran ini, mereka bisa dengan mudah memutarbalikkan keadaan. Maka aku mendatangi seseorang yang dulu bekerja di kantor Heru, seorang rekan yang juga kenal baik denganku, namanya Riko. Kami bertemu di sebuah kafe sore hari. Riko tampak gugup ketika aku menunjukkan foto-foto yang kuambil diam-diam. Sukma, kamu yakin mau terusin ini? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya tajam. Aku gak butuh simpati, Riko. Aku butuh bukti tambahan.
Aku tahu Heru sering pakai alasan kerja lembur padahal pergi dengan Zakia. Kamu bisa bantu aku? Riko terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia memang sering izin sore, katanya ada meeting di luar. Tapi, kadang aku lihat dia gak balik ke kantor lagi. Mobilnya parkir di tempat yang sama beberapa kali, di kawasan taman kota. Aku mengangguk pelan. Kirimkan ke aku kalau kamu punya catatan waktunya. Baik. Tapi hati-hati. Su, kamu main di area berbahaya. Orang yang berkhianat kadang gak segan menutupinya dengan cara apapun. Aku menatap keluar jendela. Tenang, Riko. Aku gak akan menyerang mereka sekarang. Aku cuma mau mereka tahu nanti, bahwa setiap kebohongan yang mereka nikmati, aku tahu semuanya. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Aku, Heru, dan Zakia berdiri berdampingan, tersenyum cerah di pesta ulang tahunku 2 tahun lalu. Aku menyentuh bingkainya perlahan. Lucu, ya, bisikku lirih. Dulu aku kira foto ini lambang cinta dan kebersamaan. Ternyata cuma topeng. Tapi gak apa-apa. Aku mengambil foto itu, membungkusnya dalam kain hitam, dan menyimpannya di laci. Aku tak ingin melihatnya lagi, setidaknya sampai semuanya selesai. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mendengar desas-desus dari keluarga besar. Ibuku mulai sering menanyakan hal-hal aneh di telepon. Sukma, kamu jangan terlalu sibuk kerja ya. Kasian Heru kalau gak diperhatikan, katanya. Aku tersenyum pahit. Siapa yang bilang aku gak perhatiin, Bu? Ya, kata Zakia, kamu akhir-akhir ini cuek. Katanya Heru sering sendirian. Hatiku mencelos. Jadi mereka sudah mulai membangun narasi. Mereka sudah mulai memainkan peran korban di depan keluarga. Zakia yang manis, Heru yang sabar, dan aku, akan mereka lukis sebagai istri dingin yang kehilangan kasih. Tapi aku tidak marah. Aku justru tersenyum saat menutup telepon. Karena aku tahu, semakin besar kebohongan mereka, semakin keras pula mereka akan jatuh nanti. Malamnya, aku menulis lagi di buku harian. Mereka pikir aku diam karena bodoh. Padahal aku sedang menunggu waktu yang tepat. Luka ini sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Jadi biarlah aku membalas bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka tolak. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap. Bukan kesedihan lagi yang kurasakan, tapi kekuatan baru yang aneh. Dingin, tajam, dan tenang aku tahu. Badai besar sedang menunggu di depan. Dan kali ini, akulah yang akan mengendalikannya. Hari-hari berikutnya menjadi seperti permainan catur yang sunyi. Setiap langkah harus kupikirkan matang-matang. Aku bukan lagi Sukma yang mudah terbakar oleh emosi. Aku adalah Sukma yang baru, dingin, tenang, dan tahu bahwa kemenangan paling indah adalah saat musuhmu tersenyum, tanpa tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Zakia semakin berani. Ia sering menyentuh lengan Heru saat berbicara, memanggil, "Mas," dengan nada manja bahkan di depanku. Kadang Heru tampak gugup, tapi bukannya menjauh, justru ia tersenyum dan membiarkan semuanya mengalir. Aku hanya menatap mereka, tersenyum samar, lalu beranjak seolah tak peduli. Padahal setiap gerak, setiap bisik, setiap tatapan, sudah terekam oleh kamera kecil yang kusimpan diam-diam di sudut ruang tamu. Sore itu, aku berpura-pura ingin membuat vlog resep masakan. Aku menyiapkan kamera di dapur, menaruh tripod, menyalakan perekam. Zakia datang membantu dengan wajah ceria. "Mbak, kok tumben bikin vlog lagi?" tanyanya sambil mengiris bawang. Aku tersenyum lembut. "Iya, pengen aja. Lama gak update channel." Sebenarnya, vlog itu hanya kedok.
Kamera utama memang merekam masakan, tapi kamera kecil kedua, yang nyaris tak terlihat, mengarah tepat ke ruang makan. Tempat di mana biasanya Heru dan Zakia sering duduk berdua. Dan benar saja, saat aku pura-pura sibuk di dapur, mereka mulai berbicara dengan nada lembut. "Mas, Mbak gak curiga ya?" tanya Zakia pelan. "Dia gak tahu apa-apa. Lagian dia sibuk kerja, gak sempat mikirin hal lain," jawab Heru santai. Zakia tersenyum. "Aku takut aja, Mas. Kadang tatapan dia ke aku tuh beda." "Tenang, aku yang urus. Aku janji semua ini bakal selesai," kata Heru, menatapnya serius. Aku yang di dapur menahan napas. Setiap kata mereka terekam jelas. Dan di dalam diriku, ada kepuasan aneh yang mulai tumbuh. "Ya, teruslah bicara. Buka semua kebusukan kalian tanpa sadar." Malamnya, aku memindahkan semua rekaman itu ke laptop, lalu membuat salinan di flash disk. Aku tahu aku harus menyimpannya baik-baik. Bukti yang suatu hari nanti akan mengguncang segalanya. Namun permainan ini belum cukup. Mereka harus benar-benar merasa aman dulu. Benar-benar percaya bahwa aku tidak mencurigai apapun. Maka aku melakukan hal yang bahkan aku sendiri tak percaya. Aku mulai bersikap lebih hangat. Suatu malam, aku memeluk Heru dari belakang saat ia sedang bekerja di meja. Ia tampak kaget. "Loh, ada apa, Suk?" tanyanya pelan. Aku menyandarkan daguku di bahunya. "Aku cuma kangen aja. Belakangan kita jarang ngobrol." Heru diam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu aneh. Tapi aku senang kamu begini lagi." Aku tersenyum lembut. "Aku cuma gak mau rumah tangga kita renggang karena kesibukan." Kalimat itu berhasil. Heru tersenyum, lalu menatapku dengan tatapan bersalah. Aku bisa merasakannya. Ia mulai merasa aman, tapi juga dihantui rasa bersalah. Dan disitulah aku ingin dia berada, di antara rasa nyaman dan ketakutan. Zakia pun semakin leluasa. Ia mulai sering memakai pakaianku, mencoba parfumku, bahkan kadang meminjam perhiasan tanpa izin. Dulu aku akan marah, tapi kini aku hanya tersenyum. "Cantik, Ki. Parfum itu cocok di kamu," ucapku suatu pagi. Zakia tampak heran tapi senang. "Makasih, Mbak. Aku kira Mbak bakal marah." "Ngapain marah? Kamu kan adikku," jawabku pelan sambil menatapnya dalam-dalam. Tatapanku membuatnya sedikit gelisah. Tapi ia cepat mengalihkan pandangan. Ya, biarlah ia mulai merasa canggung. Rasa tidak nyaman itu akan membesar sendiri, seiring waktu. Beberapa hari kemudian, aku menjalankan langkah berikutnya, mengundang keluarga besar. Aku bilang aku ingin makan malam kecil, merayakan ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Heru terlihat agak gugup. Sementara Zakia tampak berusaha menutupi ketegangan dengan tawa. Aku menyebar undangan ke ibu, ayah, bahkan ke kakak dan sepupu. Aku ingin semua saksi ada di sana, karena malam itu, aku berencana menebar benih pertama dari kebenaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Meja makan sudah tertata rapi, lilin-lilin menyala, dan aroma masakan memenuhi rumah. Semua keluarga hadir. Ibuku tersenyum bangga melihat Heru dan Zakia membantu di dapur. "Wah, enak ya lihat kalian akur begini," katanya sambil tertawa. Zakia menunduk malu, sementara Heru menepuk bahuku lembut. "Iya, Bu. Sukma selalu sabar ngadepin kita," katanya manis. Aku hanya tersenyum, walau dalam hati aku berbisik. "Sabar? Tunggu saja nanti malam, Heru. Sabar ini akan jadi senjata paling tajam yang pernah kau rasakan." Makan malam berjalan lancar. Semua tampak bahagia. Namun di tengah suasana hangat itu,
Aku sengaja membuat satu gerakan kecil. Aku menaruh ponselku di tengah meja, pura-pura menjawab telepon, lalu membuka rekaman pendek dari video dapur kemarin. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk terdengar samar. Tenang, aku yang urus. Aku janji semua ini bakal selesai. Heru langsung menatapku. Wajahnya menegang. Zakia menjatuhkan sendoknya. Ibu mengerutkan dahi. Itu suara siapa? Aku tersenyum kecil, pura-pura panik. Oh, maaf, kayaknya rekaman vlogku nyala sendiri. Aku matikan ponsel dan duduk kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, benih ketakutan sudah kutanam malam itu. Heru dan Zakia menatapku bergantian. Wajah mereka pucat, tangan mereka bergetar. Dan aku menikmati setiap detik kebisuan yang menggantung di udara. Malam itu setelah semua tamu pulang, Heru mendatangiku di kamar. Sukma, kamu sengaja, ya? Suaranya dingin, tapi matanya penuh gugup. Aku menatapnya datar. Sengaja apa, Mas? Rekaman tadi. Kamu mau apa? Aku pura-pura bingung. Loh, aku kan cuma bikin vlog masak. Mungkin mikrofon nyala sendiri. Jangan main-main, Sukma, katanya menahan marah. Aku mendekat, menatap matanya dalam. Aku gak main-main, Mas. Tapi, kalau kamu merasa bersalah, mungkin kamu yang lagi main sesuatu di belakangku. Heru terdiam. Tak ada jawaban. Ia hanya menatapku lama, lalu berjalan keluar kamar dengan napas berat. Begitu pintu tertutup, aku tersenyum pelan. Jaringku sudah mulai mengencang. Heru, kau bahkan belum sadar seberapa dalam kau terjebak. Malam itu aku menulis di buku harian. Permainan sudah dimulai. Mereka akan saling mencurigai, saling ketakutan. Aku tak perlu bicara banyak. Cukup diam, tapi setiap langkahku akan membuat mereka hancur perlahan. Aku menutup buku itu, lalu menatap bayangan sendiri di cermin. Wajah yang dulu lembut kini tampak asing. Mataku dingin, tapi penuh api kecil yang menyala di dalamnya. Aku bukan lagi Sukma yang dulu. Aku adalah luka yang hidup, dan luka itu akan menagih balasannya. Sejak malam makan malam itu, suasana rumah berubah. Keheningan kini bukan tanda damai, tapi medan perang tanpa suara. Heru dan Zakia mulai menjaga jarak, bukan karena tobat, tapi karena rasa takut. Mereka tak tahu seberapa banyak yang aku tahu, dan ketidakpastian itu membuat mereka gelisah setiap saat. Aku hanya menonton dari balik senyum tipis. Menyiapkan sarapan seperti biasa. Menyapa seperti tak terjadi apa-apa. Tapi aku bisa melihat jelas dari gerak tubuh mereka. Tangan Heru gemetar saat menuang kopi, dan mata Zakia tak pernah bisa menatapku lebih dari 2 detik. Sungguh ironis. 2 orang yang dulu bersekongkol di belakangku, kini justru saling curiga satu sama lain. Pagi itu, aku pura-pura menaruh ponselku di meja ruang tamu sambil berkata ringan. Mas, Ki, tolong jagain ya. Aku mau beli sayur dulu. Aku keluar sebentar, tak sampai 10 menit. Saat kembali, aku melihat pemandangan kecil tapi memuakkan. Zakia sedang membuka ponselku, wajahnya pucat. Heru berdiri di belakangnya dengan nada keras. Kamu kenapa buka HP dia, Ki? Aku cuma mau cek aja, Mas. Siapa tahu dia beneran nyimpen rekaman lain. Jawab Zakia terbata. Heru menarik napas panjang. Kamu yang bikin masalah malah makin parah. Aku masuk ke rumah dengan langkah pelan, seolah tak tahu apa-apa. Oh, kalian berdua di sini? Tanyaku lembut. Mereka menoleh bersamaan, panik seperti anak kecil ketahuan mencuri. Zakia buru-buru menaruh ponselku ke meja. Suaranya bergetar. Aku cuma mau lihat jam, Mbak.
Aku tersenyum kecil. Oh, kirain ada yang menarik dari HP-ku. Aku ambil ponsel itu, lalu menatap keduanya dalam-dalam. Mereka tak berani menatap balik. Dan di dalam hati, aku tahu, topeng mereka mulai retak. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menambah tekanan. Aku mulai menghapus semua file rekaman di ponselku, sengaja agar mereka melihatku melakukannya. Aku ingin mereka mengira aku sudah lupa, sudah menyerah, sudah kembali percaya. Dan benar saja, Heru mulai berusaha mendekat lagi. Ia mulai memelukku, menanyakan kabar, bahkan mengajakku makan malam berdua. Sementara Zakia tampak makin gelisah. Ia sering menangis diam-diam di kamar tamu. Mungkin ia takut Heru mulai menjauh. Mungkin ia takut aku tahu semuanya tapi menunggu waktu untuk menghancurkannya. Yang manapun itu, aku tak peduli. Yang penting, keduanya sudah saling goyah. Malam itu, saat hujan turun deras, Heru tiba-tiba datang ke kamarku membawa 2 cangkir teh hangat. "Suk, aku mau bicara," katanya pelan. Aku mengangkat kepala dari buku yang sedang kubaca. "Tentang apa?" "Selama ini, aku ngerasa bersalah sama kamu. Aku tahu aku bukan suami sempurna. Tapi aku pengin kita mulai dari awal." Aku memandangi wajahnya lama. Suara itu terdengar tulus. Tapi aku tahu, ketulusan ini lahir dari ketakutan, bukan cinta. "Mulai dari awal, Mas?" tanyaku lembut. "Iya. Lupakan yang kemarin-kemarin. Aku janji bakal berubah." Aku meletakkan buku, lalu mendekat pelan. "Tapi, Mas," bisikku sambil menatap matanya dalam, "gimana kalau ada yang belum bisa dilupain?" Heru terdiam. Aku tersenyum tipis dan menepuk bahunya. "Sudahlah, Mas. Aku cuma bercanda. Aku capek, mau tidur dulu." Aku berjalan ke arah tempat tidur, meninggalkannya berdiri dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas hidupnya. Sementara itu, Zakia makin tak stabil. Ia mulai sering berbicara sendiri, menghapus pesan di ponsel dengan panik, bahkan beberapa kali ketahuan menatapku dari balik pintu kamar. Suatu malam, aku mendengarnya berbicara di telepon dengan nada ketakutan. "Mas, aku gak sanggup. Aku takut Mbak tahu semuanya." "Tenang, Ki. Jangan ngomong apa-apa dulu. Aku yang urus." Aku menahan napas di balik pintu. Ya, mereka pikir mereka masih bisa menutupi semuanya. Tapi mereka tak tahu, aku punya kartu terakhir yang belum pernah kupakai. Pagi berikutnya, aku menaruh surat di meja makan. Sebuah amplop putih dengan tulisan tangan halus. "Untuk Mas Heru dan Zakia, bacalah dengan hati-hati." Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan kalimat singkat. "Aku tahu segalanya. Tapi aku masih menunggu kalian mengaku." Aku sengaja menunggu di luar rumah, berdiri di depan warung kecil seberang jalan. Dari situ, aku bisa melihat jendela ruang makan. Heru dan Zakia duduk di sana, membuka surat itu bersama. Reaksi mereka? Zakia langsung menutup mulutnya sambil gemetar. Air mata menetes deras. Sementara Heru berdiri, membanting amplop itu ke meja, wajahnya merah padam. Aku tersenyum kecil. "Ya, teruslah panik. Aku ingin kalian merasakan sedikit saja dari rasa sesak yang dulu kalian tanam di dadaku." Sore harinya, Heru pulang lebih awal dari kantor. Ia masuk kamar tanpa bicara, lalu menatapku lama. "Sukma," katanya perlahan, "kamu beneran tahu semuanya?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Tentang apa?" "Jangan pura-pura," suaranya meninggi. "Tentang aku dan Zakia. Kamu mau apa sebenarnya?" Aku tetap diam.
Ia mendekat, menatapku dengan mata berair. Kamu mau balas dendam, ya? Mau bikin aku gila? Aku menunduk sejenak, lalu menatapnya tajam. Gila, Mas? Enggak. Aku cuma mau kamu ngerasain gimana rasanya dikhianati sama orang yang paling kamu percaya. Heru terpaku. Suaraku tenang, tapi di matanya, aku tahu, aku terlihat seperti seseorang yang tidak bisa ia kenal lagi. Ia akhirnya pergi meninggalkan kamar tanpa kata. Dan dari luar, aku bisa mendengar suara keras, suara piring pecah, suara tangisan Zakia, dan teriakan Heru yang histeris. Malam itu, rumah kami berubah jadi medan perang. Dan aku berdiri di tengahnya, sebagai saksi sekaligus dalangnya. Sebelum tidur, aku menatap cermin. Di pantulan kaca, aku melihat wajah wanita yang tak lagi sama. Aku sudah kehilangan banyak, tapi bukan segalanya. Aku masih punya kendali, dan kendali itulah yang kini menjadi senjataku. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Topeng mereka mulai retak. Tapi ini baru permulaan. Saat semua pecah nanti, tak akan ada yang tersisa. Aku memejamkan mata, tersenyum samar. Karena aku tahu, hari pembalasan itu sudah semakin dekat. Hari itu, udara terasa berbeda. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, warna yang dulu sering kupakai saat acara keluarga. Wajahku tampak tenang, tapi di balik itu, pikiranku sedang memainkan rencana yang telah kususun berhari-hari. Hari ini, akan ada acara arisan keluarga besar di rumah orang tuaku. Seluruh keluarga akan datang. Ayah, ibu, paman, bibi, bahkan sepupu-sepupuku. Dan tentu saja, Heru dan Zakia, dua orang yang kini hidupnya bergantung pada seberapa lama mereka bisa menutupi kebohongan. Aku sengaja meminta Heru untuk datang. Kita gak bisa terus begini, Mas. Lebih baik kita kumpul keluarga, bicarakan baik-baik, kataku lembut beberapa hari sebelumnya. Dan dengan nada lega, ia menjawab, iya, mungkin itu memang perlu. Mereka mengira aku ingin memperbaiki hubungan. Padahal aku sedang menyiapkan panggung untuk kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Rumah orang tuaku ramai. Gelak tawa terdengar dari segala arah. Zakia datang belakangan, mengenakan dress lembut berwarna biru muda. Ia tampak cantik, terlalu cantik untuk seseorang yang hidup dari dosa. Heru datang bersamanya, dengan kemeja putih rapi dan senyum sopan yang selalu berhasil menipu siapapun. Mbak Sukmaa, seru ibu sambil memelukku hangat. Akhirnya kamu datang juga. Kami senang banget kalian lengkap. Aku tersenyum. Iya, Bu. Saya juga senang semuanya bisa kumpul. Zakia mendekat, mencium tangan ibu sambil tersenyum manis. Maaf ya, Bu. Telat dikit. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya berdebar keras. Aku bisa melihatnya dari gerak jarinya yang gemetar halus. Heru pun sama. Ia tampak berusaha keras agar terlihat santai, tapi pandangannya terus menghindari mataku. Setelah makan siang, ibu mengusulkan agar semua berkumpul di ruang tamu. Sekalianlah, kita nostalgia sedikit. Sukma, kamu kan suka bikin video dokumenter keluarga, katanya? Tunjukkan dong, biar semua lihat, katanya dengan tawa kecil. Aku menatap ibu perlahan. Ini seperti semesta berpihak padaku. Aku memang sudah menyiapkan video, tapi bukan dokumenter biasa. Baik, Bu. Ada satu video yang pengen aku tunjukkan. Tentang kejujuran dan keluarga. Kataku sambil tersenyum samar. Aku sambungkan laptop ke layar TV di ruang tamu. Semua mata tertuju ke layar. Heru mulai tampak gelisah. Zakia menggigit bibir bawahnya. Video apa ini?
Suk, bisik Heru pelan. Aku hanya menjawab tenang. Sabar, Mas. Semua akan tahu nanti. Video dimulai. Awalnya menampilkan potongan-potongan kenangan lama, foto pernikahan kami, video saat aku dan Zakia kecil, momen saat kami tertawa bersama di dapur. Semua orang tersenyum haru. Tapi setelah 1 menit, suasana berubah. Layar tiba-tiba menampilkan rekaman percakapan suara. Mas, jangan bilang siapa-siapa ya, aku takut Mbak tahu. Tenang, Ki. Aku gak akan biarin dia tahu. Yang penting kita hati-hati. Suara itu jelas. Suara Heru. Suara Zakia. Dan seketika seluruh ruangan membeku. Ibu terdiam dengan mata melebar. Ayah memandangi layar dengan napas tertahan. Zakia menunduk, wajahnya pucat pasi, sementara Heru langsung berdiri dengan panik. Sukma, apa-apaan ini? Bentaknya. Aku tetap duduk tenang, menatapnya lurus. Video kenyataan, Mas. Bukti dari apa yang kalian lakukan di belakangku. Ini fitnah, seru Zakia sambil menangis. Aku menatapnya dingin. Fitnah? Mau aku putar bagian berikutnya? Aku menekan tombol di laptop, dan layar menampilkan rekaman CCTV. Zakia dan Heru di dapur tengah malam, berpelukan. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Teriakan langsung memenuhi ruangan. Ibu menutup mulutnya, menangis tak percaya. Ayah berdiri dan menatap Heru dengan mata merah. Kau tega, Heru? Dengan istrimu sendiri? Dengan adik iparmu? Heru mencoba mendekat, tapi aku bangkit berdiri. Jangan sentuh aku, Mas, kataku tegas. Cukup aku yang bodoh percaya selama ini. Tapi sekarang semua sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Zakia berlutut di lantai, air mata mengalir deras. Mbak, aku hilaf aku. Diam, potongku dengan suara bergetar. Kamu bukan adik yang kukenal. Zakia, kamu pengkhianat yang mengambil apa yang bukan milikmu. Semua mata kini tertuju padaku. Tapi aku tak peduli. Air mataku mengalir. Tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Selama ini aku menahan semuanya sendirian. Dan hari ini, semuanya keluar. Ibu mencoba mendekat, menggenggam tanganku. Sukma, tolong jangan bikin aib di depan keluarga. Aku menoleh menatapnya tajam. Aib? Bu? Aib ini bukan aku yang buat, tapi mereka berdua yang tanam sendiri. Heru tertunduk, tak berani menatap siapapun. Zakia masih terisak di lantai, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, memandangi mereka satu persatu. Lalu aku berkata pelan namun tegas. Hari ini aku gak cuma bongkar kebenaran. Aku cuma ingin kalian tahu, apa yang kalian lakukan gak akan pernah bisa kalian hapus. Sekali kepercayaan dihancurkan, gak akan ada yang bisa utuh lagi. Ruangan sunyi. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Setelah semua terdiam cukup lama, aku melangkah ke arah pintu. Langkahku pelan tapi pasti. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah Heru dan Zakia. Terima kasih, ya, sudah menunjukkan wajah asli kalian di depan semua orang. Aku gak perlu balas dendam dengan tangan, cukup dengan kebenaran yang kalian sendiri buat. Aku meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak, sementara dari belakang terdengar suara tangisan, teriakan, dan keheningan yang panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku akhirnya berhenti bersembunyi di balik topeng kesabaran. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, ini belum akhir. Ada harga yang harus mereka bayar. Bukan hanya di mata keluarga, tapi di mata kehidupan yang tak pernah tidur. Dan aku bersumpah dalam hati, ini baru awal dari pembalasan yang sebenarnya. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari di mana semua kebenaran pecah di depan keluarga.
Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan. Rumah yang dulu penuh luka kini telah kutinggalkan. Aku pindah ke kota kecil di pinggir laut, tempat yang sunyi tapi menenangkan. Setiap pagi aku membuka jendela, menghirup udara asin laut sambil menatap cakrawala yang biru. Rasanya seperti menatap hidup baru, tanpa beban, tanpa kebohongan. Heru mencoba menghubungiku berkali-kali. Awalnya dengan nada memohon, lalu dengan rasa bersalah, hingga akhirnya dengan kemarahan. Tapi aku tak pernah membalas satupun pesannya. Karena untukku, membalas bukan berarti membenci. Kadang diam adalah bentuk penghukuman paling halus yang bisa diberikan seseorang. Zakia juga pernah menulis surat padaku. Tulisan tangannya masih sama, tapi kata-katanya tak lagi memiliki makna. Ia meminta maaf, memohon agar aku mau memaafkan. Katanya hidupnya kini hancur. Keluarga mengucilkannya, Heru menjauh, dan rasa bersalah menemaninya setiap hari. Aku hanya membaca surat itu satu kali. Lalu kubakar perlahan di halaman rumah sambil berbisik. Bukan aku yang menghukummu, Zakia, tapi dosamu sendiri. Kabar terakhir yang kudengar dari Mira, sahabatku, Heru kini hidup terpuruk. Perusahaannya bangkrut karena reputasinya rusak setelah keluargaku menolak menjalin kerja sama lagi. Beberapa klien bahkan tahu kabar perselingkuhannya. Semua karena video yang tanpa sengaja tersebar di media sosial oleh salah satu sepupuku yang hadir hari itu. Zakia tak lagi tinggal di rumah orang tuaku. Ia kabur entah kemana. Katanya bekerja di kota lain, hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Lucunya, aku tidak merasa puas seperti yang dulu kubayangkan. Aku tidak tertawa, tidak bersorak. Yang kurasakan hanyalah tenang. Tenang karena akhirnya keadilan berjalan dengan sendirinya tanpa aku harus mengotori tangan. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil di tepi pantai sambil menulis di buku catatanku. Aku kembali ke kebiasaanku dulu, menulis cerita. Tapi kali ini bukan kisah cinta bahagia, melainkan kisah perjalanan seorang perempuan yang belajar bangkit setelah dikhianati. Namanya Sukma. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis kisahku sendiri tanpa rasa takut. Maaf, ini kursi kosong. Sebuah suara pria membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Seorang laki-laki sekitar usia 35 tahun berdiri di depanku dengan senyum ramah. Iya, silakan, jawabku singkat. Ia duduk sambil menatap laut. Tempat ini tenang sekali, ya, cocok buat orang yang pengin mulai dari nol. Aku menatapnya sekilas dan tersenyum samar. Iya, dari nol. Kami berbicara sebentar, ringan, santai, dan tanpa masa lalu yang perlu dijelaskan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah semua luka itu, aku merasa hatiku bisa berdetak lagi dengan cara yang tenang. Malamnya, aku pulang ke rumah kecilku. Aku menatap cermin di kamar, melihat bayangan wanita yang dulu rapuh kini berdiri kuat. Aku tidak lagi memikirkan pembalasan atau kesedihan. Aku hanya berterima kasih pada diri sendiri karena telah bertahan. Sukma yang dulu mati karena pengkhianatan, bisikku pada pantulan di kaca. Tapi Sukma yang sekarang hidup karena luka itu sendiri. Aku menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak lebih terang malam ini. Mungkin karena hatiku sudah tidak gelap lagi. 1 minggu kemudian, aku menerima surat dari pengacara. Isi surat itu, putusan cerai resmi dari pengadilan. Statusku kini resmi menjadi janda. Dulu, aku takut mendengar kata itu. Tapi sekarang, aku tersenyum saat membacanya. Karena bagiku, kata janda bukan lagi simbol kegagalan, tapi tanda kebebasan. Aku menandatangani surat itu dengan tenang, lalu menatap keluar jendela sambil berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Karena kau biarkan aku kehilangan orang-orang yang salah, supaya aku punya ruang untuk menemukan diriku sendiri." Beberapa bulan setelah itu, aku menerbitkan novel pertamaku. Judulnya sama seperti kisahku,
Suamiku selingkuh dengan adik kandungku sendiri. Novel itu menjadi viral, dibaca jutaan orang. Banyak perempuan menulis pesan padaku, mengaku mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Dan aku selalu membalas satu kalimat untuk mereka. Kita boleh terluka, tapi jangan pernah menyerah. Luka bukan akhir, tapi jalan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Kini, setiap kali aku berjalan di tepi pantai saat senja, aku selalu tersenyum kecil. Angin laut membawa kembali kenangan pahit, tapi juga mengingatkanku bahwa semuanya sudah berlalu. Aku tak lagi ingin balas dendam, karena hidup sudah lebih pandai menghukum daripada manusia manapun. Aku menulis di buku catatanku kalimat terakhir untuk kisahku sendiri. Dulu aku ingin membuat mereka berlutut, tapi kini aku tahu, kemenangan sejati bukan ketika musuh kita hancur, melainkan ketika kita bisa tersenyum lagi tanpa mereka. Kadang, pengkhianatan datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling kita cintai. Namun dari sana, kita belajar arti ketulusan, kekuatan, dan harga diri. Jangan pernah takut kehilangan, karena kehilangan seringkali adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dan seperti Sukma, setiap perempuan punya hak untuk bangkit, tersenyum, dan memulai lagi, tanpa perlu menoleh ke belakang.